warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ya, tadi malam live ya. Mungkin sebagian kawan-kawan nggak tahu, admin tadi malam live. Sempat ada kendala di awal kawan, telat live. Harusnya jam 7 sampai setengah jam, admin masih belum menemukan settingan. Belum bisa connect kawan. Akhirnya admin coba restart komputer dan akhirnya alhamdulillah bisa. Walaupun tidak ada penampakan wajah admin ya. Nanti kalian kaget. Ada kendala non teknis kawan. Nyonya besar masih belum ngasih izin untuk live penampakan. Jadi hanya suara admin saja ya. Admin ganti dengan slideshow foto-foto para pemain. Ya, harap maklum kawan ya. Admin ini disayang sama istri kawan. Jangan sampai admin ini dicuri oleh para penonton. Oke kawan, untuk video ini kita analisis ya. Terutama game Magnus, di mana hari pertama Magnus Carlsen 3 kali kalah kawan. Cukup mengejutkan, tapi bisa jadi menjadi hal yang lumrah, wajar. Magnus Carlsen di hari pertama lembek, hari kedua mulai padat, dan hari-hari berikutnya mulai keras dan menyala. Juara di akhir turnamen. Lagu lama kah? Mungkin. Oke, turnamen ini adalah turnamen catur 960 Freestyle Chess Grand Slam, seri pertama Westinghouse, Jerman. Ada 5 seri tahun ini kawan, dan di akhir seri ini pemenangnya akan dinobatkan menjadi juara dunia versi klub freestyle. Versi klub freestyle ya, bukan versi FIDE. FIDE tidak merestui rencana klub freestyle untuk menobatkan pemenang sebagai juara dunia. Itulah kenapa sejak Desember kawan, Magnus, Hikaru Nakamura terlibat perseteruan. Tapi yang jelas yang paling kontras ini Magnus FIDE. Kalau Nakamura mungkin hanya berikan backup saja dari belakang ya. Karena kalian tahulah ya, followers Magnus, followersnya Hikaru Nakamura ini cukup banyak. Jadi kedua pemain ini bisa mempengaruhi spektator atau pecinta catur dunia kawan. Dan beberapa hari yang lalu juga ada desakan mundur ya. Oh ya kawan, ada info juga minggu depan ada turnamen internasional kawan. Di mana ya? Di Jakarta kah? Di mana? Pokoknya ada Indonesia GM turnamen. Ada kelas Grandmaster, ada kelas International Master. Ya, admin mencoba bisa mengcover ya kalau ada internet. Maksud saya ada game yang terupload di internet, nanti kita bisa live. Kebetulan tentu turnamen siang hari admin bisa cover. Kalau malam hari kawan, ya agak berat ya. Oke, kita kembali lagi ke Freestyle Chess Grand Slam. Kita tunggu saja nanti infonya seperti apa. Baru kalau ada info baru nanti admin akan sampaikan dari turnamen itu. Kita kembali lagi ke Freestyle Grand Slam. Hari pertama kawan, Magnus Carlsen 3 kali kalah. Menempati posisi kelima dengan 2 poin. Kalah dari Fabiano Caruana di game kedua. Kalah dari Vladimir Fedosev. Kalah dari Javokhiv Sindarov. Sementara Fabiano Caruana bersama Javokhiv Sindarov memimpin hari pertama dengan perolehan 4,5 poin, 4 kali menang dan 1 kali remis. Diikuti Alireza Firoza, Nordibek Abdusatrov, dan pemain-pemain yang lain. Juru kunci adalah Levon Aronian 3 kali kalah dan 2 kali remis. Oke kawan, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen. Kalau kita ulas kemenangannya ya menjadi hal yang biasa ya. Coba kita lihat game kekalahan Magnus Carlsen. Saya otak-atik game kedua menghadapi Fabiano Caruana. Nanti kita otak-atik juga game keempat menghadapi Vladimir Fedosev. Gimana sih kesalahan Magnus Carlsen? Biar kita tahu ya. Untuk live tadi malam, saya mohon maaf ya. Mungkin kualitas live-nya nggak bagus. Secara teknis ada suara kemersek. Dan juga mungkin tampilannya kurang menarik. Ada beberapa masukan juga. Mungkin karena nggak ada wajah cakepnya admin juga. Dan juga mungkin analisanya kurang. Memang kawan, tadi malam itu admin nggak konsen untuk melihat gamenya. Mikirin kenapa ya kok suaranya kemersek, otak-atik audio terus tadi malam admin. Ya tadi malam penontonnya masih dikit, mungkin sebagian kawan-kawan belum tahu. Admin usahakan nanti malam juga bisa live kawan, tapi yaitu sinyalnya besar. Nggak usah. Nanti capek begadang. Loh, saking sayangnya kawan nyonya besar sama admin. Takut admin ini capek begadang. Oke kawan, Fabi versus Magnus Carlsen, dan ajakan seperti ini kawan. Sepertinya pion A nggak terjaga, pion C nggak terjaga, pion H nggak terjaga. Dan di langkah pertama kedua pemain juga bisa langsung rokade kalau ingin rokade. Oke, pion D4 dimainkan oleh Fabi.
Jelas ya, untuk mendapatkan kontrol peta pusat, buka diagonal gelap menteri, gajah kawan. Magnus Carlsen juga begitu dengan pion D5-nya. Ada kuda C3. Dan di sini kawan, rokade bisa jadi opsi juga kuda B6 kawan. Kembangkan kuda-kuda lebih cepat aktif, merupakan opsi yang bagus. Magnus Carlsen membuat dengan langkah pion B6. Ini ya apa ya? Untuk dukungan pion C5 atau gajah keluar. Rokade Fabi. Rokade juga Magnus. Gajah F4. Langkah bagus. Coba lihat kawan. Kalau pion C5, kuda ke C7 masih sulit untuk dikembangkan. Gajah A6. Pion G3. Berikan akses bagi gajah terang ini keluar juga. Dan pion C6. Perkuat posisi pion. Nah, kuda B3 langsung dikeluarkan juga pilihan bagus. Tapi Fabi memilih dengan menteri ke D2. Siap-siap untuk menghadang pergerakan pion G6, ancam benteng, mungkin ada gajah G7 pertukaran petak G7, dan persiapan juga benteng-benteng digeser kawan. Pion F6 yang kuat di sini atau langsung pion F5. Memilih pengembangan kuda ke D7. Lumrah juga kawan, persiapan mungkin dengan pion E5-nya dan Fabi benteng FE1. Pion F5, kuda ke F6, atau paling tidak pion G6. Tapi tidak disarankan ya. Magnus dobrak petak pusat, pion E5. Ganggu gajah kawan. Ditolak, langkah cerdas, langkah brilian, korbankan gajah sementara Fabi. Kalau di sini pion pukul pion, maka kuda akan ambil balik di sini kawan. Nah, coba lihat. Pion Magnus di center lebih dominan ya. Sumpama kalian kembangkan kuda ke petak B3, Magnus mungkin sekarang dengan kuda, maksudnya pion G6. Kalau ada gajah 6 sini, masih ada gajah G7 ya, simple. Oke kawan, di sini memilih dengan pion E4 dan pion C5. Kalau dicaplok, ya nanti gantinya kuda ini ya, menteri tidak bisa lari kawan di lajur ini. Tidak ingin kehilangan menteri, blokade, dan kalian bisa caplok kuda ini dengan benteng tempo, menteri naik, dan pion pukul pion. Pion akan sangat mengganggu ke depan, dua pion terkoneksi kawan. Nah, dilanjut dengan pion G6, mungkin di sini kalian akan kehilangan menteri, tidak mungkin menteri akan geser terlebih dahulu, mungkin ke peta D6 di sini. Nah, ini juga sangat-sangat merepotkan. Oke kawan, Magnus merespon dengan pion D pukul pion E4 bagus juga. Memilih dengan pion C5. Dan pion E pukul pion D5 lebih disarankan kawan. Nanti memang terlihat pion C pukul balik pion D4, kuda ke E2, pion ambil gajah, kalian ambil pion yang di sini, lagi-lagi discover, kuda ke E5, pion ambil pion F4, dapat ganti. Cuma posisi raja akan terekspos. Tapi ini jalur kesukaan engine. Tapi Fabi memilih dengan langkah pion D pukul pion E5, pion D4, kuda ke D5. Tetap mengawasi petak C7, tidak bisa mengembangkan kuda Magnus Carlsen kawan. Sedangkan kudanya Fabi ya cukup lompat petak B3, masih ada tempat. Kuda caplok pion E5, pion B4 untuk memecah pion ini, memperlemah pion ini kawan. Di sini kuda C4. Ada opsi yang lain juga, pion F6 lebih disarankan. Magnus Carlsen serang menteri, kuda C4, menteri E2. Pin kuda terhadap gajah di belakang, kalau discover pun ya jatuh gajah ya, tidak bisa dikoneksikan kuda tidak bisa memperkuat posisi gajah. Tapi rencana Magnus Carlsen seperti ini kawan. Korban kualitas, benteng sikat kuda D5. Walaupun bukan opsi terkuat pion G6, supaya gajah ini langsung cepat aktif kawan. Korban benteng sikat kuda D5, ambil balik, menteri pukul, chop, kuda B3. Harapan Magnus mendapatkan kembali salah satu benteng. Cerdas dengan benteng DE1, tempatkan benteng di lajur E, chop, siap diangkat kawan. Kuda Magnus masih dalam masalah. Kalau sekarang pion didorong maju kawan untuk berikan ruang, ya coba lihat di sini. Rusak juga, ada dua pion kawan ya. Nggak bisa begitu. Gajah belum keluar, kuda sulit. Ada pion bebas. Nah, benteng juga siap menusuk baris ke-7. Kalau pion sampai petak D7 bisa langsung menusuk petak E8 benteng. Di sini pion D3.
benteng E7. Kalau caplok di sini ya masih bisa kalian ambil gajah ke sini. Kalau ada benteng ke sini, ancam gajah, ancam ini kawan, simple, pion masih cukup aman dan nyaman, ada gajah terang. Tempo lagi. Kalau ke sini ya dorong, kuda masih tidak bisa berkembang. Bisa diambil, tapi Fabi memilih angkat benteng E7, ada pion G5, korbankan pion untuk mendapatkan tempo, defleksikan posisi gajah juga. Ambil kawan, kemudian pion C pukul pion B4. Di sini benteng ambil pion A7. Pion ini langsung saja tangkap kawan. Biar kita nggak kepikiran ya. Tinggal 2 petak soalnya ya. Tinggal 2 petak walaupun ada gajah. Nah kalau sewaktu-waktu gajah ini meninggalkan diagonal C1H6, kita nggak kepikiran lagi. Tapi Fabi juga ambil pion A7, salah satu opsi juga. Pion B5, berikan tepat bagi pengembangan kuda kawan. Pion D6, kuda B6, pion D7, kemudian kuda ke-4, ada discover di sini. Nah, kuda B3, langkah bagus. Bisa juga promosikan, sikat, chop, kemudian gajah chop kuda A1, kalian masih unggul kualitas perwira. Oke, langkah bagus juga dipilih oleh Fabi dengan kuda B3, menghindari serangan. Ya tentu kita memilih langkah seperti ini saja ya, supaya aman dan tetap unggul jumlah materi. Magnus chop pion D7, chop, kemudian chop lagi, ada gajah E4 kawan, siap caplok pion, dan ada gajah, ada kuda yang mengawasi petak terakhir, jangan harap bisa promosi. Nah, di sini ada benteng C8, benteng D8 skak, dan Magnus menyerah. Menyerah kawan, karena jika chop di sini ada gajah coba promosikan pion, ya terlambat ya, terlambat. Oke, game kedua Magnus kalah dari Fabi. Kita lanjut game berikutnya melawan Vladimir Fedosev pada game keempat. Dan kalau kita lihat posisi pion semua terjaga dari para perwira atau raja menteri di baris pertama ataupun baris 8. Dan rokade pendek cepat ya, udah berkembang dan bisa langsung rokade. Fedosev mengawali dengan pion C4 kawan, buka diagonal gajah. Memang dalam catur 960 ya, terutama diagonal gajah ini harus lebih dibuka terlebih dahulu. Diagonal menteri, diagonal gajah, ya pion B3 mengikuti, diagonal menteri akan terbuka. Kalau kuda ya cepat berkembang, tinggal lompat saja karena badannya lebih kecil daripada badan gajah, tinggal lompat langsung melompati pion, bisa, dia bisa lompat kawan. Gajah nggak bisa lompat kawan, harus diberikan jalan supaya dia bisa jalan. Oke, pion C4. Pion B6 lanjut Magnus, buka diagonal menteri terlebih dahulu sebelum pion C5-nya langsung dihadang dengan pion D5. Kuda F6 terlebih dahulu kawan, dan kalian juga bisa langsung dorong di sini. Bagus ya untuk mendapatkan ruang langsung. Memilih dengan kuda F3 Fedosev, ada pion D5 langsung counter petak pusat kawan. Di sini diterima jual beli, chop ambil balik dengan menteri. Menteri langsung aktif menggunakan kuda yang ditakutkan ada pion atau mungkin dengan gajah. Menteri langsung keluar aktif kawan. Magnus Carlsen di sini ada kuda D3 dan pion C5. Counter juga petak pusat. Terbuka petak pusat, chop. Dan harus berhati-hati kawan. Gajah C3 berkembang, gajah C2 perkuat petak D1 karena ada potensi ancaman pion C4. Langkah bagusnya. Kalau dengan gajah C3, nah kalau ada pion C4 di sini kawan, bisa akan bermain dengan pion B3. Kalau sekarang caplok chop, masih bisa mendapatkan yang di belakang. Kalian tidak bisa berkoneksi dengan benteng yang di belakang kawan. Memilih dengan pion B4, jelas idenya kuda akan petak B2 dan tetap menusuk menteri benteng di belakang. Magnus dengan pion C pukul pion B4, berikan jalan bagi menterinya ke petak A5 untuk berkoneksi dengan bentengnya. Gajah ambil balik, tidak bisa lagi kawan, tidak bisa lagi. Magnus pasti tahu ya ancaman berikutnya adalah kuda B2. Tapi Magnus di sini kawan, Magnus di sini memilih amankan raja.
rokade, blunder. Kuda B2, wassalam benteng di belakang, Magnus korbankan menteri kawan. Korbankan menteri. Kenapa Magnus tidak geser saja menterinya ke sini untuk mendapatkan ganti gajah? Karena seperti ini. Nah, kuda kalian juga jatuh. Repot. Kira-kira mau ngapain juga? Tidak bisa ya. Korbankan menteri, chop. Blokade. Bentar lagi, rokade, benteng bisa kawal gajah juga cukup nyaman. Dan gajah pun kalau ingin menyerang, membantu serangan di diagonal ini, butuh beberapa tempo, telat ya. Gajah 4, keluarkan gajah, perkuat posisi benteng juga siap dikeluarkan kawan, rokade, aman raja sekarang. Pion E5, menawarkan diri kawan, ditolak menteri B2, ancam gajah, kenapa nggak dicop saja? Ya, dicop saja. Ini, sini, kehilangan gajah di sini ya. Oke, menteri B2, ancam gajah, pion E4 saling ancam perwira, kuda D2, bisa juga merelakan gajah pertukaran semacam ini kawan, bisa juga. Oke, memilih dengan kuda D2 saja, kuda B6, blokade. Di sini ada kuda caplok pion E4, caplok kembali, benteng E8 serang gajah D3, ada gajah E5 serang menteri, blokade, tantangan pertukaran, chop, benteng C8 terlebih dahulu, geser menteri, chop, dan pion G6. Berikan ruang pergerakan bagi raja, dan juga perkuat rantai pion dari ancaman gajah sniper. Fedosep juga begitu, berikan ruang ya, ruang gelap. Di sini juga ada opsi pion G4 langsung, pion F3 bagus untuk berikan ruang di ruang gelap karena tidak ada serangan di ruang gelap ya, adanya gajah saja. Gajah mundur ke D7, ada pion G4 sekarang, gajah E6 kawan mengincar pion di sini. Magnus Carlsen melihat pergerakan gajah ke sini kawan, ingin membentuk fortress, benteng pertahanan kawan. Gajah berkoneksi dengan pion, nanti ada koneksi mungkin kuda, benteng, jaga bas ke-7, pion H4, benteng C5 terlebih dahulu, menteri serang benteng serang pion, mundur kembali ke C7, raja F2, kuda D5 kawan, dan menteri D6. Benteng D7 serang menteri skak, raja naik, menteri skak. Kalau didorong, ya jatuh ya gajah. Mundur lagi, setelah pion H5, Magnus menyerah. Karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain di sini kawan, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau diterima kawan, ya repot ya, diagonal ini terbuka, repot. Kalau nggak diterima kawan, pion didorong maju. Pion dorong maju bisa skakmat juga. Repot kawan, repot. Udah, nggak perlu kita otak-atik ya. Di sini Magnus menyerah, nggak usah kita otak-atik. Mau ngapain juga kalian? Geser raja saja kan? Bisa bermain dengan gajah juga di sini bisa, ancam benteng. Kalau benteng geser ke sini, ya gajah C6, sikat kuda. Nggak mungkin ke situ, mungkin geser saja ke sini, tetap koordinasi dengan kuda ya. Repot juga, repot benteng jatuh. Ya mungkin kalian punya tempo mungkin. Sikat di sini. Mau kemana kuda kalian? Udah, nggak perlu kita otak-atik ya. Susah kawan. Nah, bahaya sekali di sini. Pion H6. Oke, itulah kawan, 2 kekalahan Magnus Carlsen yang bisa kita ulas. Kita tidak ulas kekalahan Magnus Carlsen melawan Javokir Sindarov. Amburadul kawan, benar-benar amburadul. Itulah serunya permainan 1960 kawan. Tidak ada teori pembukaan. Pemain benar-benar mikir di awal pembukaan untuk membangun fondasi permainan yang solid. Magnus Carlsen tidak solid sama sekali. Tapi seperti biasa ya, Magnus di hari pertama lembek, kemudian nanti di hari kedua mulai padat, dan hari ketiga mulai mengeras, berikutnya menyala, di akhir turnamen juara. Mungkin seperti itu. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Mungkin bagian kawan-kawan juga tidak suka catur ini, tapi sebagai bahan latihan kawan, bisa kalian bisa main catur 960, bisa kalian coba. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dan tunggu live nanti malam juga kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.